Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat puding brokat ataupun puding brownies alpukat. Cara membuatnya gampang banget dan ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram margarin dan 150 gram coklat batang. Langsung aja kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan selain itu, mini spatula ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Dan untuk pancinya ini aku pakai saucepan dari Stand Cookware juga, terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi ini dijamin anti lengket dan juga hasil panas yang dihantarkannya itu bagus banget. Oke, kalau coklat batang dan margarinnya udah leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Siapkan 3 butir telur, kemudian pecahkan dan masukkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 100 gram gula pasir, pilih gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut. Kemudian langsung aja telur dan gula pasirnya ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya larut. Ini aku pakai Pico mixer dari Mito Elektronik. Nah, untuk pengaturannya ada di sini. Dan ini kita bisa gunakan level kecepatan paling tinggi yaitu level 12. Dengan mangkuk stainless steel yang anti karat, kapasitasnya 5 liter, jadi bisa untuk membuat adonan roti hingga 500 gram tepung terigu dan 30 butir kuning telur. Daya listriknya juga rendah banget, cuma 150 sampai dengan 400 watt aja. Selain itu juga terbuat dari metal gear, mesin ini berkekuatan tinggi hingga 16.000 rpm. Keren banget kan? Oke, ini adonannya gak sampai 5 menit di mixer loh, tapi ini hasilnya udah bagus banget mengembangnya. Gula pasirnya juga udah larut. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahin SP atau emulsifier. Boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet. Cukup 1 sendok teh aja. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai mengembang berwarna putih dan kental berjejak. Sementara itu kita siapkan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini aku pakai merek Tulip yang Bordeaux. Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Langsung aja kita masukkan ke dalam saringan. Kemudian kita saring sampai tidak ada yang menggumpal. Ini wajib disaring ya, apalagi coklat bubuk, karena coklat bubuk itu udah pasti menggumpal dan harus disaring. Oke, kalau adonannya udah mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak, langsung aja kita turunkan kecepatannya jadi level paling rendah, yaitu level 1. Kemudian langsung aja kita masukkan tepung terigu dan coklat bubuk yang udah disaring tadi secara bertahap. Kita tambahkan lewat sini ya, jadi ini bagus banget tutupnya supaya nggak ngebul pada saat menambahkan tepung kayak gini. Nah, ini untuk menambahkannya aku pakai sendok dari Stand Cookware, namanya Luna Cutleries. Satu set sendok ini dapat 16 piece, yaitu 4 sendok besar, 4 garpu besar, 4 sendok kecil, dan 4 garpu kecil. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal, desain warna goldnya yang super mewah, bikin perintilan dapur kita lebih estetik ya. Nah, kalau udah ditambahkan tepung terigu, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai terigunya tercampur aja. Setelah itu matikan mixernya, kemudian lepaskan dan bersihkan kaki mixernya.
Setelah itu langsung aja kita tuangkan margarin dan coklat batang yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menuangkannya dalam keadaan dingin. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, pelan-pelan dengan cara diputar dan diangkat kayak gini. Jangan diaduk-aduk ataupun diudek-udek karena adonan yang udah mengembang rawan kempes lagi. Dan untuk mengaduknya ini aku pakai Friday spatula dari Stand Cookware. Dengan ukurannya yang panjang, ini cocok banget dipakai ngaduk adonan dalam mangkuk mixer yang tinggi kayak gini. Jadi tangan kita nggak bakalan belepotan. Siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 4 cm. Ini udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian langsung aja kita tuangkan adonan yang udah dibuat tadi dan ratakan. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk memanggangnya, ini aku pakai oven heat seri MO777 dari Mito Elektronik. Dengan kapasitas 22 liter, ini muat loyang ukuran 22 x 24 cm. Dan ini daya listriknya rendah banget, cuma 750 watt untuk api atas dan bawah. Artinya kalau cuma kita pakai satu api atas aja ataupun api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, browniesnya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Siapkan 1 saset Nutrijel Blend kemasan 15 gram dan 1 saset bubuk agar-agar warna putih. Untuk Nutrijelnya kita tuangkan 1 saset, sedangkan untuk agar-agarnya dituangkan cukup setengahnya aja. Tambahkan 50 gram gula pasir dan 700 ml susu cair. Ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak. Tapi kalau mau kalian ganti pakai susu kental manis yang dicairkan atau susu bubuk yang dicairkan juga boleh. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai Glow Pen series dari Stand Cookware. Glow Pen ini terbuat dari bahan marble Glazed coating dari Jerman. Oke, kalau udah mendidih seperti ini jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita tuangkan ke atas brownies yang udah dipanggang tadi. Kita tuangkan dengan cara bertahap seperti ini. Dan pastikan sebelum dituangkan pudingnya udah dalam keadaan setengah dingin ataupun gak ngebul. Karena kalau misalkan kita tuangkan selagi panas, nanti kuenya biasanya suka mengambang ataupun mengapung. Langkah berikutnya siapkan 500 gram daging buah alpukat yang udah dikupas seperti ini. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam gelas chopper. Tambahkan pewarna makanan warna hijau muda secukupnya. Ini aku pakai 3 tetes, tapi boleh sesuai selera aja ya, boleh ditambah ataupun boleh dikurangi. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Nah, kalau pakai chopper ini, menghaluskan alpukat gak perlu ditambahkan air, karena meskipun tanpa air, alpukatnya dihaluskan bisa langsung halus seperti ini hasilnya. Kemudian tuangkan 1 saset Nutrijel Blend kemasan 15 gram dan tambahkan juga bubuk agar-agar yang tinggal setengah tadi. Tambahkan 100 gram gula pasir atau disesuaikan dengan manisnya alpukat. Dan tambahkan 500 ml susu cair. Nah, ini aku juga pakai susu UHT ya supaya rasanya lebih enak. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan buah alpukat yang udah dihaluskan tadi, lalu aduk sampai tercampur rata.
Kemudian kita tuangkan ke atas puding susu tadi, lalu dinginkan sampai mengeras. Setelah puding brokatnya dingin dan mengeras, langsung aja kita keluarkan dari loyang, lalu kita potong-potong. Ini aku jadikan 40 potong. Jadi caranya kita potong dulu jadi 4 bagian. Setelah itu masing-masing bagiannya dipotong lagi jadi 10 bagian. Untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stein Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting, dan 1 alat untuk mengasahnya. Kemudian kita bungkus dengan plastik ukuran 10 x 12 cm. Ini dia hasilnya puding brokat ataupun puding brownies alpukat yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan tadi, seperti aku bilang, ini aku jadikan 40 potong dengan harga jual sekitar Rp2.000 aja per potong. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, puding brokat ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan, atau kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari, dengan catatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.